Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini masih tentang istighol. Pada pembahasan terdahulu, kita telah membahas tentang syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dari masyghul anhu. Di sini kita akan membahas tentang syarat-syarat dan ketentuan dari masyghul. Sebagaimana kita ketahui bahwa yang dimaksud dengan masyghul di sini adalah amil yang berfungsi menasobkan dhamir pengikat. Kita ambil contoh seperti lafaz bakron nasortuhu. Bakron kepada bakar. Nasortu telah menolong siapa saya, hu kepada bakar. Yang dimaksud dengan amil di sini atau yang dimaksud dengan masyghul di sini adalah lafaz nasortu ini. Dalam susunan ini amilnya berupa kalimat fi'il. Sementara masyghul atau amil ini boleh berupa kalimat selain fi'il. Dan di sini terdapat beberapa persyaratan dan ketentuan yang akan kita bahas lebih dalam. Syarat atau ketentuan dari masyghul yang pertama itu adalah apabila masyghul ini atau amilnya itu berupa kalimat fi'il, maka dia tidak boleh terpisah. Jadi ini tidak boleh ya, tidak boleh terpisah dari masyghul anhu. Sekali lagi, syarat yang pertama, manakala masyghul ini berupa kalimat fi'il, maka dia tidak boleh terpisah dari masyghul anhunya. Contohnya seperti lafaz kholidan darabtuhu. Kholidan kepada Khalid, darabtu telah memukul siapa saya, hu kepada Khalid. Di sini masyghul anhu berupa kalimat fi'il dan syarat yang pertama di sini bahwa fi'il ini tidak boleh terpisah dari masyghul anhunya. Artinya antara fi'il dan masyghul anhu ini tidak boleh ada pemisah. Contoh yang antara fi'il dengan masyghul anhunya terdapat pemisah seperti lafaz Khalid anta tadribuhu. Khalidun Khalid, anta adapun kamu, tadribu ialah memukul siapa kamu, hu kepada Khalid. Lafaz Khalid ini tidak memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai masyghul anhu. Kenapa? Karena lafaz tadribu yang posisinya di sini sebagai masyghul ini terdapat pemisah antara dia dan lafaz Khalid. Pemisahnya yaitu lafaz anta. Sehingga lafaz Khalid di sini tidak bisa dinasobkan sebagai maf'ul bih, melainkan akan dirofakkan. Jadi akan dibaca Khalidun dan kedudukannya sebagai mubtada. Khalidun adapun Khalid, anta adapun kamu, tadribu ialah memukul siapa kamu, hu kepada Khalid. Contoh yang lain seperti lafaz ar-rajul anta tasma'uhu. Ar-rajulu, rajul, anta adapun kamu, tasma'u ialah mendengarkan siapa kamu, hu kepada rajul. Lafaz rajul di sini tidak bisa dijadikan sebagai masyghul anhu. Kenapa? Karena memang amilnya yaitu lafaz tasma'u ini dipisah darinya dengan lafaz yang lain yaitu lafaz anta, sehingga lafaz tasma'u ini tidak bisa dijadikan sebagai masyghul, sementara lafaz ar-rajul tidak bisa dijadikan sebagai masyghul anhu karena memang tidak memenuhi syarat yang pertama. Sehingga lafaz ar-rajul di sini tidak bisa dinasobkan, melainkan dia akan dibaca rofa sebagai mubtada. Ar-rajulu adapun orang laki-laki, anta adapun kamu, tasma'u ialah mendengarkan siapa kamu, hu kepada itu rajul. Ini manakala amilnya berupa kalimat fi'il. Kemudian yang kedua, manakala masyghul atau amilnya itu berupa isim fa'il.
atau juga berupa isim maf'ul. Maka dalam hal ini antara masyhul dan masyhul anhu itu boleh dipisah. Jadi berbeda dengan persyaratan yang pertama. Pada persyaratan yang pertama, manakala masyhulnya berupa kalimat fi'il, maka antara masyhul dan masyhul anhu tidak boleh ada pemisah. Akan tapi untuk ketentuan yang kedua, manakala masyhulnya ini berupa isim fa'il atau isim maf'ul, maka antara masyhul dan masyhul anhu boleh ada pemisah. Contohnya seperti lafaz kholidan anta boribuhu al-an. Kholidan kepada Khalid, anta adapun kamu, boribuhu ialah orang yang memukul hu kepada Khalid, al-ana sekarang. Di sini masyhulnya adalah lafadz doribun, dan lafadz doribun di sini merupakan bentuk dari isim fa'il, sehingga antara masyhul anhu yaitu lafadz kholidan dan masyhulnya yaitu berupa lafadz doribun ini boleh ada pemisah. Di sini pemisahnya berupa lafadz anta. Contoh masyhul yang berupa isim maf'ul seperti lafadz al-kitabah anta mu'tahu. Al-kitabah kepada kitab, anta adapun kamu, mu'tahu ialah orang yang diberi hu kepada kitab. Di sini masyhulnya adalah lafadz mu'ta, dan mu'ta ini bentuknya adalah isim maf'ul, dan masyhul anhunya adalah lafadz al-kitab. Antara masyhul dan masyhul anhu ini terdapat pemisah yaitu lafadz anta. Di sini diperkenankan karena masyhulnya tidak berupa kalimat fi'il. Ini adalah ketentuan yang kedua. Ketentuan yang ketiga, bahwa masyhul yang berupa amil-amil itu harus masuk di dalam kategori fi'il mutasharrif atau juga berupa isim mushtaq seperti isim fa'il atau juga isim maf'ul atau juga sifat musyabbahah atau juga berupa sighat mubalaghah. Ini adalah bentuk-bentuk daripada isim mushtaq dan tidak boleh berupa isim jamid. Ini yang tidak boleh, atau juga berupa kalimat huruf, atau juga berupa isim fi'il yang pada dasarnya isim fi'il tersebut tidak dapat beramal menasabkan isim yang posisinya diawalkan. Jadi ini persyaratan dan ketentuan yang ketiga. Jadi masyghul anhu yang merupakan amil itu harus berupa fi'il mutasharrif atau berupa isim mushtaq. Isim mushtaq itu bentuk-bentuknya bisa berupa isim fa'il, bisa berupa isim maf'ul, atau berupa sifat musyabbahah, atau juga berupa sighat mubalaghah. Tidak boleh berupa isim jamid atau berupa huruf atau berupa isim fi'il yang pada dasarnya isim fi'il tersebut tidak dapat menasabkan kalimat isim yang posisinya diawalkan dari isim fi'il tersebut. Contoh yang tidak boleh seperti lafadz Khalid innahu fadilun. Khalidun, Khalid, innahu sesungguhnya dia Khalid, fadilun ialah orang yang istimewa atau orang yang memiliki keutamaan. Lafadz inna
ini adalah merupakan kalimat huruf sehingga dia tidak memenuhi syarat untuk bisa disebut sebagai masyghul. Sekalipun dia terdapat robit yaitu domer yang kembali kepada lafadz khalid, sehingga lafadz khalid di sini tidak bisa dinasobkan sebagai masyghul anhu. Di sini kedudukan lafadz khalid sebagai mubtada, sementara innahu fadilun berkedudukan sebagai khobar daripada lafadz khalid. Khalidun adapun khalid, innahu ialah sesungguhnya khalid, fadilun ialah orang yang memiliki keutamaan. Kemudian contoh yang lain seperti lafadz khalid ma afdalahu. Khalidun khalid ma afdalahu, alangkah hebatnya dia. Lafadz ma di sini tidak bisa dijadikan sebagai masyghul karena memang lafadz ma ini tidak berupa kalimat fiil atau tidak berupa isim mutasharrif atau tidak berupa isim mustaq, sehingga sekalipun di sini terdapat lafadz khalid yang mendahuluinya, dia tidak memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai masyghul. Jadi kedudukan lafadz khalid di sini adalah sebagai mubtada, sementara ma afdalahu ini kedudukannya sebagai khobar. Khalidun adapun khalid, ma afdalahu, alangkah hebatnya khalid itu. Ini adalah contoh-contoh dari masyghul yang tidak memenuhi syarat karena masyghul tersebut tidak berupa fi'il mutasharrif atau tidak berupa isim mustaq. Ini adalah beberapa contoh dari lafadz-lafadz yang tidak bisa dijadikan sebagai masyghul karena tidak memenuhi persyaratan yang ada. Kemudian contoh-contoh dari kalimat-kalimat yang dapat memenuhi ketentuan sebagai masyghul, seperti ketika dia berupa isim fa'il. Seperti lafadz ad-darsa ana mudzakiruhu al-ana. Ad-darsa kepada pelajaran, ana adapun saya, mudzakiruhu ialah orang yang mempelajarin, hu kepada itu ad-darsa, al-ana sekarang. Di sini masyghulnya adalah lafadz mudzakiruh, dan lafadz mudzakiruh di sini bentuknya adalah isim fa'il. Sebagai catatan, manakala masyghul tersebut berupa isim fa'il atau berupa shighat mubalaghah, maka di sini disyaratkan harus menunjukkan waktu hadir atau waktu mustakbal. Artinya harus terdapat kata tambahan yang menunjukkan makna sekarang atau makna yang akan datang. Pada contoh di sini terdapat kata-kata tambahan yaitu lafadz al-ana. Lafadz al-ana di sini menunjukkan makna hal atau makna sekarang. Sebagai persyaratan manakala masyghul tersebut berupa isim fa'il atau diberi tambahan sesuatu yang menunjukkan mana akan datang. Jadi di sini diberi tambahan lafadz ghadan. Nah, ini diperbolehkan. Jadi ad-darsa ana mudzakiruhu ghadan. Ad-darsa kepada pelajaran, ana adapun saya, mudzakiruhu ialah orang yang mempelajari, hu kepada ad-darsa ghadan besok. Itu sebagai persyaratan manakala masyghulnya berupa isim fa'il atau shighat mubalaghah. Manakala amil yang berupa isim fa'il atau shighat mubalaghah tersebut menunjukkan makna lampau, maka dia tidak boleh menasobkan masyghul anhunya sebagai maf'ul bih. Jadi di sini tidak terdapat tambahan al-ana atau ghadan, melainkan di sini ada tambahan katakanlah lafadz amsi. Maka masyghul anhu yaitu lafadz ad-darsa di sini tidak boleh dinasobkan, melainkan di sini kedudukannya akan dijadikan sebagai mubtada dan di sini i'rabnya harus rofa. Jadi bacaannya adalah ad-darsu adapun pelajaran, ana adapun saya, mudzakiruhu ialah orang yang mempelajarin siapa saya, hu kepada itu ad-darsu amsi kemarin.
Lafat amsi ini merupakan kalimat yang menunjukkan makna lampau, sehingga di sini berpengaruh terhadap lafat ad-darsa yang dalam posisinya mendahului lafat mudzakarah. Jadi lafat mudzakarah di sini tidak bisa berperan sebagaimana masyghul pada biasanya, sehingga lafat ad-darsu di sini tidak bisa dinasobkan. Kemudian selanjutnya masih berkaitan dengan ketentuan yang ketiga, yaitu manakala masyghulnya ini berupa amil yang berbentuk isim maf'ul, maka dia diwajibkan berupa isim nakirah dan tanpa alif dan lam. Jadi tidak boleh didahului dengan al. Seperti contoh, al-kitaba anta mu'tahu. Al-kitaba kepada kitab, anta adapun kamu, mu'ta ialah orang yang diberi hu kepada al-kitab. Masyghulnya yaitu lafaz mu'ta, dan dalam hal ini bentuknya adalah isim maf'ul. Dalam contoh ini lafaz mu'ta berupa isim nakirah dan dia tidak didahului oleh al. Tidak boleh kita baca al-kitaba anta al-mu'tahu. Jika demikian, maka lafaz al-mu'ta di sini tidak bisa menjadi masyghul, sehingga lafaz al-kitab di sini nanti akan dijadikan sebagai mubtada. Jadi akan dibaca al-kitabu. Jadi bukan al-kitaba lagi, tetapi al-kitabu. Al-kitabu adapun kitab, anta adapun kamu, al-mu'tahu ialah orang yang diberi hu kepada al-kitab. Ini adalah beberapa ketentuan dan persyaratan dari masyghul yang merupakan amil di dalam susunan istighol. Selanjutnya silahkan untuk dipelajarin dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.